Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Wibowo. Kali ini dalam mata kuliah pengembangan ekonomi lokal, ya. Jadi kurang lebih inilah mata kuliah yang menuntut kita untuk berpikir global, berpikir luas, ya, berpikir sebab akibat, gitu kira-kira ya. Jadi dengan spirit adalah keadilan dan kesetaraan. Artinya kita melihat derap laju pembangunan, ya. Apakah pembangunan yang dilakukan ini yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dan lain-lain ini benar-benar bisa mensejahterakan atau sebaliknya, ya. Maka pengembangan ekonomi lokal inilah sebuah semangat untuk mengembangkan apa yang ada di sana, ya. Bisa benar-benar karena sesuatu yang terencana ataupun bisa merupakan kompensasi dari hadirnya sebuah pembangunan yang perencanaannya berbeda dengan tujuan pengembangan dari masyarakat di situ, ya. Kita ikuti selanjutnya dulu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi kami saat ini berada di lokasi dekat Masjid Al-Jabar, ya, yang mungkin tidak terlihat, ya, tapi di belakang kita ini adalah Masjid Al-Jabar yang wilayah pembangunannya itu sangat luas, ya. Dan pada waktu membangun ini harus menggusur sekian RT, ya, dan juga bahkan sekian RW. Penduduk harus pindah rumahnya. Mohon maaf, maksud saya sekian RT, ya. Jadi artinya penduduk yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana harus merelakan tempat tinggalnya, ya, untuk berpindah ke tempat lain. Walaupun ada pergantian tentunya, ya. Namun proses perpindahan rumah, apalagi rumah tersebut sudah biasa dijadikan tempat usaha, sudah memiliki pelanggan atau pasar tetap, ya. Tentunya ini bukan hal yang sederhana, ya. Namun demikian, hasil penelusuran kami beberapa tahun yang lalu mewawancarai masyarakat, itu ditemukan bahwa mereka yang harus tergusur, ya, dan ada sebagian mereka yang tidak harus tergusur, namun rumahnya jadi berhadap-hadapan dengan Masjid Al-Jabar ini. Mereka yang tergusur kemudian mencari tempat yang lain berdasarkan uang ganti ruginya, ya. Namun mereka yang tidak tergusur kemudian justru memanfaatkan situasi ini. Masjid Al-Jabar adalah bangunan yang besar, yang bagus, arsitekturnya indah dan lain-lain, sehingga memiliki magnet untuk dikunjungi yang luar biasa. Mungkin sebagai wisata religi, ya, kalau orang menyebutnya sekarang, ya. Dan apa dampaknya pada masyarakat tersebut? Ternyata mereka bahkan mengubah usahanya menjadi usaha yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan yang datang. Ada yang sebelumnya menjadi berusahanya adalah toko bangunan atau tukang kayu, ya, yang membuat lemari dan lain-lain, itu mengubah usahanya menjadi kuliner, ya, atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan. Nah, di sini kita belum bicara tentang pengembangan ekonomi lokal yang terencana, namun sejumlah situasi yang menyebabkan berubahnya keadaan atau kondisi masyarakat. Kita ikuti selanjutnya dulu. Ya, maka bicara tentang pengembangan ekonomi lokal berarti bicara tentang dua hal, ya. Ada sesuatu yang direncanakan dari awal untuk dikembangkan, ada yang kemudian ini hasil dari situasi, hasil dari program pembangunan yang lain, ya. Atau sesuatu yang kemudian menyesuaikan diri dari hadirnya sebuah program yang lain. Nah, pada kasus Al-Jabar ini, ya, pemerintah misalnya dalam hal ini mencoba menata dari penduduk yang berada di sekitar Al-Jabar, ya, untuk dapat merasakan dampak ekonomi secara positif dari hadirnya Masjid Al-Jabar ini, yang memang memberikan magnet wisata yang luar biasa, bahkan 2, 3, sampai 4 tahun setelah didirikannya. Artinya ada upaya-upaya, ya,
membangun ekonomi lokal berdasarkan sebuah program yang berbeda, ya. Nah, disinilah pekerja sosial perlu melihat segala sesuatunya dengan komprehensif, dengan rasional, ya. Melihat secara adil dan merata, apakah ada pihak-pihak yang benar-benar terdampak, sehingga apakah hilang rumahnya, tempat tinggalnya, mata pencariannya, ya, ataupun, nah, potensi yang sebenarnya dia tadinya mungkin penghasilannya tidak seberapa atau bahkan belum punya pekerjaan tetap, menjadi punya potensi untuk berkembang ekonominya melalui hadirnya sebuah aset seperti Masjid Al-Jabar ini. Kita ikuti selanjutnya. Ya, artinya baik pengembangan ekonomi lokal yang pertama benar-benar didesain dari awal, maupun yang kedua karena ini dampak ikutan dari suatu program yang berbeda, benar-benar perlu direncanakan, dikerjakan dengan matang, gitu ya, untuk menghindari konflik-konflik sosial, ya, untuk menghindari hal-hal yang kemudian berkembang menjadi tidak adil, ya, untuk menghindari ekonomi hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuatan-kekuatan besar, ya, tokoh masyarakat dan lain-lain, ya. Pada kasus Al-Jabar ini kita melihat ada beberapa usaha yang berkembang. Misalnya adalah wisata odong-odong, ya, yang memang ini dikoordinir oleh warga, dan sejumlah warga itu mendapat pekerjaan menjadi driver, atau usaha-usaha kuliner makanan, ya, baik makanan yang dimakan langsung maupun yang dibawa pulang. Selanjutnya kita pernah melihat ada warga yang kemudian mencoba ikut berpartisipasi dalam pengelolaan parkir, ya, yang kemudian itu menimbulkan konflik karena harganya tidak sesuai dan lain-lain. Artinya pengembangan ekonomi lokal memerlukan pemikiran yang sistemik dan komprehensif, ya. Tidak hanya melihat misalnya perbedaan jumlah penghasilan, namun melihat dari sisi keadilannya. Mereka yang tergusur seperti apa? Mereka yang tidak tergusur namun rumahnya menjadi berhadapan dengan sebuah aset besar seperti Masjid Al-Jabar ini, kehidupannya bagaimana? Kan seperti itu dan lain-lain. Jadi ini pengantar dari mata kuliah kita, bahwa ini adalah sebuah mata kuliah yang mendorong pekerja sosial untuk belajar melihat sesuatu secara komprehensif dari berbagai sudut pemerintah yang mencoba mengembangkan sebuah aset provinsi misalnya, atau sudut dari masyarakat yang memang berada di lingkungan tersebut, ya. Adakah potensi ketidakadilan? Adakah potensi konflik dan lain-lain? Dilihat itu semua, bukan hanya melihat pada satu aspek tunggal, yaitu ekonomi. Ketika melihat pada aspek ekonomi, kita juga harus melihat bagaimana potensi keberlanjutannya, ya. Karena beberapa objek wisata misalnya itu ramai di awal, kemudian menurun di akhir, atau menurun di tahun kedua, di tahun ketiga. Maka bagaimana pola adaptasinya kemudian? Ini yang perlu diperhatikan oleh pekerja sosial yang dalam hal ini perlu membela hak-hak mereka, khususnya yang rentan berubah, ya. Rentan menjadi turun misalnya ekonominya gara-gara ada sebuah program. Ini yang perlu diperhatikan, hak-hak mereka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.